Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Paginya cukup cerah ya, nggak ada mendung-mendung kelihatannya. Dan mudah-mudahan secara suasana hati Anda juga. Dan mudah-mudahan juga aktivitas Anda berjalan dengan lancar sejauh ini. Dan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di hari ini pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali punya sesuatu yang spesial ya di sini di 92,9 FM Mix Radio. Dan pagi ini kita akan sebetulnya bincang-bincangnya mengenai sesuatu yang sudah melekat di kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu mengenai penggunaan listrik, atau tepatnya kita akan berbincang tentang mencegah bahaya penggunaan listrik di sekitar kita ya. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan juga para narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya ya. Pagi hari ini udah kedatangan yang seger-seger nih karena masih muda-muda semua ya. Ini dari PLN ya. Ada Teh Putri Nur Zaidar sebagai tim leader K3L dan KAM PLN UP3 Cimahi. Panjang ininya ya jabatannya. Selamat pagi Teteh. Selamat pagi Teh. Iya, Teh Putri ya. Putri Nur Zaidar dari UP3 Cimahi ya. Kemudian ada Kang Fadil Pradipta Arendra sebagai tim leader K3L dan KM PLN ULP Cimahi Selatan. Selamat pagi Kang Fadil. Pagi Teh. Iya. Kemudian juga ada Kang Hari Nugraha sebagai officer K3L dan KM PLN UP3 Cimahi juga. Selamat pagi Kang Hari. Pagi Teh. Iya, gimana? Tadi perjalanannya lancar ya? Lancar sekali, sangat muter-muter ya. Padahal cuma deket. Oh ya, deket ya. Tadi kesininya pakai kendaraan umum apa mobil listrik? Oke. Mentang-mentang Semoga bisa pakai mobil listrik. ya. Mentang-mentang dari PLN ya, harusnya pakai Sekalian promo ya. Sekalian promo. Oke, dan pagi ini kita akan mungkin lebih jauh menanyakan juga, kemudian juga membahas tentang sebetulnya sih yang namanya listrik udah melekat dalam aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin miss gitu ya. Kita lupa kalau ini merupakan sesuatu yang berbahaya atau harus kita perhatikan dan segala macam ya. Nah, untuk Anda juga good listeners yang punya pertanyaan seputar listrik, boleh seputar PLN ya. Boleh Anda menyampaikannya melalui WhatsApp di 085 161280929, atau Anda juga bisa menyampaikannya melalui DM Instagram di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio ya. Boleh disampaikan dan untuk beberapa dari Anda yang mungkin ingin menyampaikan langsung live juga boleh, nanti akan kita telepon ya, dan boleh sampaikan dulu pertanyaannya secara tertulis di 085-161-280-929. Oke, kita mulai saja ya. Nah, seperti kita tahu untuk terutama untuk para ibu, tapi nggak cuma para ibu ya. Kayaknya semua orang aktivitasnya udah pasti tuh berkaitan sama listrik dan juga peralatan elektronik, peralatan yang menggunakan listrik ya. Nah, paling bete itu untuk emak-emak ya saya kalau udah namanya mati lampu, mati listrik. Nah, sebetulnya kalau listrik mati itu disengaja apa emang ada jatahnya atau gimana tuh? Oh, gitu. Boleh, Teh Putri. Jadi selamat pagi semuanya. Sebenarnya PLN tuh ada 2 T di sini. Kenapa listrik padam? Yang pertama karena pemeliharaan di sini sudah terjadwal nih. Nah, maintenance gitu maintenance ya. Pemeliharaan juga selain perbaikan juga mungkin pemeliharaan jaringan listrik di mana agar tetap andal. Pemeliharaan di sini pun kita juga sudah terjadwal. Bisa dilihat di akun Instagram PLN ya, PLN Cimahi, atau biasanya kita juga bersurat nih ke RT atau RW setempat gitu. Jadi kalau pemadamannya itu kasih tahu dulu ya. Iya, kalau pemadamannya terencana untuk keandalan di jaringan listrik kami selalu ada pemberitahuan terlebih dahulu. Gitu. Nah, pemadaman yang kedua nih yang tiba-tiba itu biasanya karena kita menyebutnya gangguan. Gangguan di sini juga tidak diinginkan ya oleh PLN karena juga itu kan kalau
gangguan juga membuat kita juga Iya. semayan jadi terbengkalai itu Iya, ya urusannya. iya, benar-benar. Jadi kalau gangguan di sini itu karena biasanya yang pertama nih itu karena pohon. Nah, bagi para pendengar nih, kalau misalnya ada punya pohon di rumah dan sebenarnya sudah mendengar di jaringan listrik, silakan bisa dilaporin ke PLN. Oh, iya. Lebih baik juga yang menebang dari PLN karena kan itu berbahaya ya. Gitu. Jadi tegangan yang di atas itu yang kabel kelihatan 3 berjajar itu tegangannya 20.000 volt nih. Jadi sekitar 20 kV. Jadi kalau bisa untuk pemangkasannya itu dari PLN. Silakan melapor saja, nanti biar kami yang memangkasnya. Oh, kalau kita lihat gitu ya di Iya. lingkungan sekitar kita ada pohon yang nyampe ke tiang Mendekati, listrik, iya, mendekati ke jaringan jaringan, listrik, langsung dilaporkan. segera lapor gitu ya. Soalnya Nah, di kami sendiri juga ada tuh khusus jadwal untuk pemberantasan itu. Jadi minta izin juga kepada pendengar bila mana ada petugas kami yang izin untuk memangkas itu mohon diizinkan dikarenakan ya karena itu untuk keandalan kita semua tidak terjadi gangguan. iya, jangan kekeh ya. Itu lagi berbuah itu kayaknya gitu ya. Jadi nggak boleh ditebang, nggak boleh ya kayak gitu. Nah, ini untuk keamanan bersama ya tentunya ya. Oke, jadi ada 2 macam tuh. Yang namanya mati lampu itu jangan buru-buru bete, buru-buru sebel gitu ya, karena memang ada 2 macam. Ada yang memang direncanakan atau berupa maintenance, dan juga ada yang karena gangguan gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga. Nah, kalau misalnya saat ini kan kita udah mau habis ya musim hujannya ya. Tapi kalau lagi musim hujan, apalagi berkaitan kalau hujan kan banyak air. Terus ada kemungkinan juga banjir mungkin ya gitu. Nah, mengingat ada mungkin bisa kejadian banjir atau hujan yang memang di luar kebiasaannya ekstrim misalnya gitu ya. Sebetulnya di musim hujan seperti ini apa sih yang harus kita antisipasi, kemudian juga kita waspadai, mengingat kalau air udah ketemu sama listrik kayaknya bahaya ya. Iya, pasti Boleh nyetrum dijelaskan ya, Teh. iya sama Saya Kang Hari. izin menjelaskan ya. Iya. Kan air itu kan konduktor ya, dapat mengantarkan listrik. Pengantar. Apalagi musim-musim hujan kayak gini sering terjadi banjir, apalagi wilayah Cimahi ya. Daerah Cimahi Selatan, Cimahi Kota itu sering terjadi banjir. Kalau misalnya antisipasinya kita bisa antisipasi dengan cara kalau misalnya airnya sudah masuk ke dalam rumah, keburu banjir, dipastikan si stop kontaknya itu dimatikan, dicabut dari suplainya, atau enggak dari yang suplai utama dari yang meteran PLN yang di depan rumah itu langsung saja dimatikan. Matiin dari sumber yang dari utama sumbernya ya. lebih bagus, lebih cepat juga. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya memang keburu itu dipindahkan juga stop kontaknya, soalnya kalau misalnya kebanjiran ke genang Kemasukan air misalnya kayak stop kontaknya gitu, biasanya dia terjadi loss kontak. Atau enggak kalau misalnya sudah terjadi kebanjiran atau kebasahan, sebaiknya jangan langsung digunakan, lebih baik dikeringkan terlebih dahulu. Iya, kita nggak tahu ya ada air di dalamnya gitu ya. Ini ya, jadi harus tindakan yang paling gampang langsung dari sumber MCB-nya. utamanya ya. Oke. Nah, kalau setelah banjir nih, kalau tadi penanganan, kalau kita antisipasi dan juga tindakan yang harus kita lakukan pada saat banjir. Kalau pasca banjirnya itu udah banjirnya beres, kita nggak tahu juga ya masih ada air nggak sih di stop kontak, di apa segala macam. Itu kita harus gimana tuh yang harus kita lakukan? Pastikan ini semua peralatan kita itu dalam kondisi kering, baik itu stop kontak ataupun alat-alat elektronik lainnya, pastikan semua dalam kondisi yang kering. Dilap, pastikan tidak ada masuk air. Nah, setelah memang sudah dipastikan tidak kering, kemudian stop kontak tidak kemasukan air, kemudian memang banjir sudah selesai, maka silahkan kalau misalkan mau dimasukkan lagi, tinggal dinyalakan saja untuk dari MCB-nya, dan listrik bisa kembali normal seperti biasa. Oh gitu ya. Nah, itu biasanya atau mungkin kita bisa antisipasinya waktu instalasi ya, jangan ada pada di bawah gitu ya. Stop bangun rumah ya Teh. Pas bangun rumah ya. Jadi dari awal kita udah antisipasi. Nah, kalau kembali lagi kalau saat kita musim hujan nih ya, saat hujan itu sebetulnya perlu nggak sih PLN melakukan pemadaman listrik di saat hujan gitu, atau
pernah nggak sih sering dilakukan pemadaman listrik gitu Kalau saat hujan hujan? biasanya tuh pada mungkin gini di daerah kita nggak banjir nih gitu Iya, ya, iya. aman-aman aja. Tapi ternyata di gardu yang sama itu ada yang terendam banjir. Jadi dari PLN itu kenapa dimatikan agar semuanya aman terlebih dahulu. Di sisi yang banjir juga aman, di sisi yang tidak terbanjir juga aman gitu. Iya. Karena di Padamen itu biasanya kalau nggak gardu kami yang tergenang banjir atau ada rumah warga yang tergenang banjir, sama kami langsung dimatikan. Seperti Oh itu. gitu ya. Iya. Jadi kalau di satu lingkungan gitu, Iya. itu biasanya kalau gardu listrik itu mencakup beberapa wilayah. Oh, Ya, jadi beberapa nggak cuma wilayah. wilayah tapi ada beberapa wilayah, jadi bisa beda RT, Oh, beda gitu RW ya. bisa gitu. Iya, gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ada konsleting listrik atau misalnya ada sesuatu ya yang berkaitan dengan layanan PLN, gangguan gitu ya, termasuk juga itu mungkin kalau kita melihat ada pohon yang udah nyampe ke jaringan listrik gitu, itu sebetulnya kita bisa komplain atau kita bisa mengadukan hal ini ke mana ya? Ada kanal-kanal tertentu yang disediakan sama PLN? Bisa dilaporkan lewat aplikasi PLN Mobile gitu. Di situ bisa ada fiturnya Sekarang udah zamannya ini ya, online aplikasi semua. itu ya, benar-benar. Bisa lewat PLN Mobile, di situ bisa Itu tersedia di Play Store. ya? Oke. Semua. Bisa diinstal oleh siapa aja, masukin nomor kontaknya kita atau enggak nomor ID pelanggannya. ID pelanggannya. Di situ Iya. bisa tinggal lapor, ada gangguan padam, ada gangguan untuk keluhan juga, misal ada tiang yang miring, itu Iya. bisa disampaikan juga, atau enggak pohon yang sudah dekat jaringan. Di dalam fitur PLN Mobile juga Bapak Ibu sudah bisa langsung pasang baru, ada fitur naik daya juga, semua bisa dilakukan di PLN Mobile. Oh gitu, banyak ya. Jadi ada ininya ya. Mungkin ada poin-poin kita tinggal pilih ya. Iya. Mau komplain apa gitu ya, mengadukan tentang Di apa. situ beli pulsa juga ada. Oh gitu. Nama aplikasinya PLN Mobile. PLN Mobile. Kalau telepon atau Kalau untuk telepon di call center 123. oh, gampang tuh Merupakan ya pada diingat ya. wilayah. 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Dan untuk Anda mungkin good listeners diingatkan lagi kalau misalnya ada komplain atau misalnya ingin menyampaikan gangguan Keluhan keluhan atau gangguan. gitu ya mengenai gangguan layanan listrik atau layanan PLN. Anda bisa mendownload aplikasi PLN Mobile tersedia di Play Store, atau Anda juga bisa menghubungi nomor telepon 123 ya, dengan menyertakan ID pelanggan saja ya. Ya. Nanti tinggal pilih mau komplain tentang apa gitu ya. Oke, untuk Anda good listeners yang masih punya pertanyaan, Anda bisa menyampaikannya di 085161280929, atau Anda juga bisa menyampaikannya melalui DM Instagram di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio. Nah, untuk Teh Putri, Kang Hari dan juga Kang Fadil ya, ini udah ngantri banyak pertanyaan dari good listeners nih, katanya kita bahas satu-satu boleh? Boleh. Mangga. Udah Ya, menduga pasti banyak nih. Iya, gitu ya. Jadi nggak cuman komplain. Nah, yang pertama ini ada dari Pak Gatot nih katanya. Di Cimahi mana ya, entah, pokoknya di Cimahi. Pak Gatot menanyakan katanya, oh bukan mau nanya tapi mau cerita aja. 5 hari yang lalu saya kesetrum kabel mesin berdaya 900 watt, tegangan 220 volt. Dan setelah kejadian itu saya tidak merasakan apa-apa, malah saya ngerasa tambah seger. Gimana nih ya? Kayak di terapi Mungkin ya, terapi setrum. Tapi jangan sering-sering juga ya kayaknya kesetrum ya. Nah, pas saya cek ternyata ada luka kecil akibat sengatan listrik tersebut. Nah, sebetulnya kalau listrik yang bisa membahayakan itu dari berapa watt sih? Berapa sebetulnya watt ya? Atau berapa tegangan mungkin ya? Tegangan ya, Tegangannya iya. 220. Jadi mungkin saya bantu jawab ya. Iya, Teh, ya. boleh, boleh. Jadi kalau di kita itu secara sederhana listrik ada dua tipe tegangan. Yang Iya. pertama adalah tegangan rendah, yaitu 220 atau 380. Jadi antara dua itu. iya. Dan yang satu lagi adalah 20.000 volt, itu tegangan Itu menengah. yang tadi Teh Putri bilang ya. Sudah yang 3 berjajar itu. Iya, yang ditanyakan Pak. Itu jangankan kesetrum, kayaknya ketoel dikit. Udah serem. Bahaya. Enggak Jadi- ketoel tuh masih ada tegangannya. Oh, gitu ya. Berjarak tertentu ya. Iya, jadi yang ditanyakan oleh Pak Gatot ini kan
berkesetrum 220 volt. Ini pun katanya. juga sebetulnya beresiko ketika memang siapapun yang tersengat itu menempel terus itu juga berbahaya, walaupun tegangannya bisa dibilang jauh dari 20.000 gitu, Iya, tapi tetap saja 220 ini juga beresiko yang Lumayan, cukup tinggi, dan ya apa namanya tetap bisa menyebabkan meninggal dunia juga apabila memang tersengatnya memang menempel dan dalam waktu yang lama. Oh iya. Terus kalau yang satu lagi yang 20.000 ini memang tadi yang disampaikan oleh Kang Hari sama Mbak Putri tadi ya, kalau misalkan jangankan kita menyentuh ya, ketika mendekati saja itu sudah Area udah kena terjangkau. dan ketika yang 20.000 ini peluangnya dua biasanya ketika sudah terkena. Pertama adalah cacat, yang kedua adalah meninggal dunia biasanya. Serem ya. Iya. Jadi kami mewaspadai ya, terutama untuk jaringan kabel yang ada 3 kabel itu yang di atas apabila memang di apa namanya Itu di yang rumahnya tiang-tiangnya gitu. kayak transformer itu ya. Ah, iya. Itu yang Itu kalau lebih itu tinggi Sustaga. lagi. Oh, lebih tinggi Itu lebih lagi. tinggi lagi. Waduh. Oh, gitu Itu ya. bisa 150 ya, 150.000. Ya lebih lebih tinggi lagi. Itu malah kayaknya di bawahnya juga udah nggak boleh Udah ada nggak rumah ada, gitu memang ada ya. aturan tertentunya, jadi Jarak daerah aman situ harus maksudnya. bebas dari bangunan dan Oke. pohon-pohon. Oh iya. Nah, pertanyaan kedua boleh? Nah, ini dari Vida katanya ya. Di daerah rumah saya kan ada box ODP. Apa tuh ya? Yang nempel di tiang listrik, tapi dibayarkan dalam keadaan terbuka selama seharian. Dan pada saat itu emang lagi hujan. Kira-kira itu membahayakan sekitar nggak ya? Dan apa dampaknya? Gitu. Oke, kalau yang box ODP itu mungkin box dari buat di PLN ada namanya transaksi energi untuk mendata nih manuver-manuver di kami gitu kan. Nah kalau misalnya box ODP itu masih aman atau tidak menimbulkan bunyi atau bunyi desis apa-apa itu masih aman. Oh gitu. Iya. Yang box ODP itu Yang meskipun penting nggak kehujanan. bunyi ya. Oh Iya, gitu, asal nggak bunyi ya standarnya. Dan asal tidak jatuh nih atau miring atau apa gitu ya. gitu. Oh ya. iya. Nah, kemudian ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita jeda, dari Ibu Tri di Cimahi juga. Apa sih yang menyebabkan lampu di rumah tiba-tiba pecah atau meledak dan ada percikan listrik gitu katanya? Itu sebenarnya apa? Oh, jadi kalau misalnya tiba-tiba meledak nih, pasti ada konslet itu pasti. Oh, Jadi gitu. kalau di rumah itu kenapa kita juga menganjurkan bahwasanya ada pengecekan nih minimal 10 tahun sekali untuk dicek instalasi di rumahnya. Oh. Karena kita kan nggak tahu ya saat bangun rumah sampai sekarang itu kan sudah lama sekali. Siapa tahu ada yang digigit tikus atau Iya. ada yang waktu bangun Melupas di ya, rumah si mengelupas ini. ke siapa namanya si kabelnya, Iya. makanya menyebabkan konsleting seperti gitu ya. itu. Jadi Iya. kenapa panas? Biasanya emang gitu, panas dulu lama-lama baru pecah. Oh, untuk lampu ya itu ya. Atau enggak biasanya juga kalau misalnya yang rumahnya di atasnya ada di lantai 2, biasanya kan lembab tuh bekas hujan. Dia si air lembabannya itu masuk ke dalam ini. Fitting Saya juga pernah lampunya. kejadian di rumah kayak gitu. Oh, gitu. Meledak lampunya. Oh, kadang juga si apa namanya Bocornya. lampu tuh kan Ada fitting lampunya itu iya, kan. ada Kemasukan lubang. air. Kemasukan air ya. Bisa juga. Jadi bisa juga meledak ya. Nah, ini mungkin karena seperti tadi diinformasikan ya, sebetulnya kan listrik tuh kita penting banget ya. Terus penggunaannya juga memang hampir di semua Orang butuh listrik. semua orang butuh listrik gitu ya. Nah, dan ternyata penggunaan peralatan listrik atau penggunaan listrik yang tidak tepat juga bisa membahayakan, bahkan bisa menyebabkan kematian tadi kayak katanya kalau yang bertegangan tinggi gitu ya. Nah, bisa diinformasikan nggak sebetulnya apa aja sih aktivitas masyarakat yang dianggap mengganggu gitu ya terhadap si jaringan listrik yang tadi tiga biji itu ya. Iya, atau gimana sih jarak aman buat kita kalau misalnya beraktivitas gitu di sekitar jaringan listrik yang 3 itu. Baik ya. Pertama apa namanya kegiatan-kegiatan yang berbahaya bagi jaringan listrik kita. Yang pertama adalah tadi pohon ya. Apabila memang ada Pohon ya, itu kegiatan terutama ya. memang Iya. pohon yang sudah tiba-tiba tinggi kemudian menyundul si jaringan listrik itu. Kemudian
Yang tidak kalah penting adalah aktivitas-aktivitas yang ada di dekat jaringan SUTM itu, Teh. Contohnya misalkan ada orang lagi ngebangun, atau ternyata lagi betulin antena, atau lagi masang perbaikan toren, reklame, tapi ternyata kondisinya di atasnya ada jaringan SUTM itu yang berbahaya. Dan tidak lain juga kondisi-kondisi yang berbahaya seperti misalkan bermain petasan di bawah jaringan itu kan berbahaya ya, menimbulkan ledakan. Nah, anak-anak kadang nggak tahu juga. Dan kalau misalkan terjadi sudah gangguan di yang jaringan 3 itu, recovery kita bisa lebih lama karena padam pun lebih luas, recovery pun lebih lama. Jadi memang perlu Jadi hati-hati. untuk ngatasin itu juga lumayan ini ya, lama ya. Betul. Terus yang perlu diingat adalah ada beberapa jarak aman yang perlu kita patuhi. Simpelnya adalah paling tidak kita bisa 2,5 meter atau lebih dari jaringan listrik. Misalkan kita punya rumahnya paling nggak tingginya ke atas tuh masih 2,5 meter, atau pohon masih 2,5 meter, seperti itu yang lebih aman lah gitu ya. Terus yang tidak kalah mengganggunya juga itu bermain layangan, Teh. Bermain layangan biasanya kalau pakai kawat supaya biar menang kan, soalnya Anak-anak sih gitu ya pakai kalau pakai gelasan kan biasanya kalah ya. Iya benar. Oh gitu ya. Ada yang pakai kawat ya? Oh banyak kan. Oh gitu. Saya nggak pernah main layangan. Taunya kenur doang. Iya. Terus ada lagi. Iya, yang kemudian aktivitas yang itu ya salah bisa satunya mengganggu itu. Jadi kan tadi ada kabel udara, SUTM itu kabel udara. Ada juga sebetulnya kita kabel tanah. Jadi tegangan 20.000 itu dilewatkan ke tanah. Itu biasanya di itu kalau daerah-daerah ngegali nggak bahaya tuh? Bahaya. Nah itu makanya ketika ada pekerjaan-pekerjaan galian, kita harus sebaiknya koordinasikan dengan PLN supaya untuk mengetahui jalur-jalur mana yang dilalui oleh listrik. Iya. Jadi harusnya ada tandanya ya, maksudnya di bawah tanah yang ada jalurnya. Jalurnya. Itu selalu ada tandanya apa? Sebenarnya enggak juga? ada Teh waktu pemasangan, cuma kan kita kan nggak tahu nih bertahun-tahun ya, terus tapaknya dikemanain tuh sama orang yang bangun-bangun jalan. Iya benar-benar. Terus kalau misalnya kayak para pengembang gitu ya, developer developer perumahan itu harus tahu banget ya jalur-jalur pemasangan listrik baik di bawah maupun di atas ya. Jadi harus koordinasi dengan PLN terlebih dahulu biar tahu nih ditanyain ini dilewatin nggak sama SKTM. Sebenarnya nggak cuma rumah-rumah juga sih, cuman pabrik-pabrik juga atau kantor yang misalnya ingin melebarkan nih kantornya, terus dia harus pakai alat beko, alat berat kayak gitu, lebih baik kondisikan dengan PLN, karena pasti kalau apalagi pabrik-pabrik besar tuh pasti ada SKTM-nya gitu. Gitu ya. Jadi lebih baik dikoordinasikan dulu dengan PLN. Oke. Dan kayaknya kalau ngomongin, karena listrik tuh emang sehari-hari kita hadapi gitu ya. Maksudnya kita pergunakan juga. Nah, nanti mungkin kita lebih banyak lagi akan bertanya, akan mengungkap lebih jauh lagi mengenai gimana sih bahayanya penggunaan penggunaan listrik yang kurang tepat gitu ya. Terus hal-hal apa juga yang mungkin membahayakan yang pasti bisa kita cegah juga ya, terutama kayak tadi anak-anak gitu ya kan nggak tahu ya main petasan, main layangan gitu ya, terus pakai kawat segala. Nanti kita akan lanjut kembali perbincangan kita setelah yang satu ini ya. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Tadi perbincangannya lumayan seru ya, karena ternyata ada banyak hal yang baru kita tahu, baru saya tahu sih sebetulnya, mungkin untuk Anda good listeners udah pada tahu ya, tentang bahaya penggunaan atau bahaya aktivitas yang bisa mengganggu aliran atau jaringan listrik di sekitar kita. Dan kita akan lanjut lagi perbincangan kita mengenai gimana sih caranya mencegah bahaya listrik di sekitar kita. Dan masih ada Teh Putri, Kang Fadil, kemudian juga Kang Hari yang siap berbagi ya berbagi informasi, berbagi wawasan, dan juga berbagi ilmu mengenai perlistrikan. Nah, sekarang kita ke pertanyaan lagi ya. Ada satu penelpon yang sudah tersambung, sudah coba kita sambungkan lagi, yang akan mengajukan pertanyaan katanya ya. Selamat pagi, halo. Halo pagi. Selamat pagi, dengan siapa, di mana Pak? Ma Wisnu di Cibeber. Oh, Pak Wisnu di Cibeber nih ya. Ini kayaknya ke Kang Fadil nih nanyanya, karena Kang Fadil ini di Cimahi Selatan. Gimana? Ya, Pak Wisnu. Langsung ini Teh. Langsung aja. Mau nyanyi dulu boleh.
Kang Fadil ini mau nanya ini nih untuk apa namanya teh bukan fasilitas apa ya, tiang listrik ke PLN yang ada di komplek yang kondisinya apa ya, bukan mengganggu sebenarnya sih, yang mau roboh ya. Oh, mau roboh. Itu Miring. harus lapor kemana atau teknisnya seperti apa? Yang pertama itu harus gimana gitu ya, yang pertama itu. Siap. Yang kedua untuk penerangan di lingkungan ya, apakah ada teknis supaya kita bisa pengajuan lampu buat jalan seperti itu? Oh, penerangan umum. Penerangan PJU. PJU ya? Ya, Iya. Ya, Itu harus gimana prosedurnya mungkin ya? Iya. ya Mengajukan. paling itu aja dulu. Gitu aja ya, Ya. Pak Wisnu. Oke, didengarkan di radio aja ya jawabannya. Boleh. Iya, Ya, turun ya. ya. Assalamualaikum. Iya. Kasih. Boleh langsung aja, Kang Iya. Fadil. Ya, terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Jadi tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, apabila ingin melaporkan tiang listrik di komplek perumahannya, nah ini sebetulnya Pak Wisnu tidak perlu repot-repot ya ke kantor PLN. Pak Wisnu cukup di rumah saja. Yang pertama, boleh misalkan mau dilaporkan lewat call center di 022123. Atau kalau misalkan kalau call center itu kan kita kena pulsa ya. Kalau mau lebih enak lagi kita pakai PLN Mobile, Pak Wisnu. Iya. Pakai PLN Mobile. Nah di situ tinggal Pak Wisnu install PLN Mobile-nya, kemudian lakukan verifikasi akun di akun PLN Mobile, dan silahkan laporkan di situ ke masuk ke keluhan di situ silahkan disampaikan saja, karena kalau kita melaporkan lewat PLN Mobile itu lebih tercatat oleh sistem seperti itu, sehingga tidak terlewat lah diharapkannya. Dan nanti biasanya suka ada petugas yang melakukan callback ke Pak Wisnu apakah keluhannya sudah ditindaklanjuti atau belum. Oh gitu ya. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua terkait penerangan di lingkungan PJU ini, sebetulnya kalau penerangan atau PJU ini memang ranahnya Pemda setempat, Pak. Jadi dari Kota Cimahi ya. Oh, Nah, jadi bukan dari PLN. Nah, PLN itu kita hanya bantu terkait listriknya, Teh. Apabila nanti di suatu PJU itu mau masang listrik berapa dayanya, kita bantu fasilitasi untuk listriknya. Tapi memang wewenang PJU ini adalah di pemerintah daerah setempat. Oh gitu ya. Nah mungkin cukup jelas ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh di WhatsApp lagi ke 085161280929. Nanti akan kita teruskan ya ke para teteh dan akang ini. Nah kita mungkin lanjut lagi ya, masih mengenai maintenance terhadap instalasi listrik yang mungkin boleh atau nggak boleh kita lakukan sebagai pelanggan. Itu apa aja? Boleh. Izin menjawab ya, Teh. Iya. Yang pertama, sebagai pelanggan itu kita ada ranah batasnya. Iya, nah dari itu. PLN itu batasnya sampai kWh meter. Oh. Jadi kWh meter itu milik PLN. Nah, yang pertama Si kan meteran kadang- ya, kita meteran bilangnya itu, meteran ya. meteran. Jadi pelanggan itu wewenangnya dari setelah meteran sampai ke instalasi dalam rumah. Dalam rumah. Nah, Iya. itu tuh meteran itu nggak boleh diotak-atik sendiri. Kalau misalnya ada gangguan di meteran atau misalnya mati lampu atau MCB-nya apa Kan itu saklarnya ada itu kayak jatuh-jatuh. apa sih namanya? Segel. Segel. Segel, nah itu kan ada segel juga segelnya. nggak boleh diputus atau nggak boleh dibuka-buka misalnya. Oh, karena ngerti listrik, dia Oh, berani gitu buka-buka. Oh, cuma ganti MCB-nya, itu nggak boleh. Disarankan lapor dulu lewat aplikasi PLN Mobile atau petugas PLN. Nanti didatangi oleh petugas untuk diperbaiki. Oh, gitu ya. Jangan berani-berani untuk ini sendiri otak-atik ya. sendiri, soalnya nanti punten ya. bisa-bisa jadi Ini kena ada denda. ada pengalaman nih ya. Salah satu tetangga gitu ya. Pas mau hajatan tuh. Mau Los. hajatan, katanya Los. manggil itu apa namanya? Manggil orang yang ngerti listrik gitu ya. Orang pinter dalam hal listrik. Bukan dukun ya. Nah, terus di otak-atik sendiri tuh. Iya, di los. Itu biar ini kali ya, biar murah. Bisa. Oh, Biasa jadi gede itu dia ya? kan kalau misalnya ada hajatan itu butuh daya yang lebih besar Iya, untuk betul, sound betul. system. Nah, daya yang di rumahnya itu mungkin kecil, Iya. butuh daya yang lebih besar. Jadi itu diloskan, jadi tidak diloskan lewat ya. pembatasnya. Oh. Biasanya kayak Tapi itu gitu. bahaya ya Itu kalau bahaya. misalnya
Soalnya kan kabel yang dipasang untuk instalasi di Enggak rumahnya untuk untuk yang daya lebih besar. Jadi kalau itu, terutama ya. dipasang diloskan terus ada beban yang lebih besar, kemungkinan si kabelnya bisa terbakar. Oh gitu ya. Iya. Sering Kayak air aja ya, maksudnya air yang bertekanan besar kalau lewat pipa yang kecil kan. gitu kan bahaya juga ya, bisa meledak gitu ya. Itu aja. Ada lagi yang Ada. lain yang mungkin bisa jadi kita jadi aware ya, maksudnya yang boleh dan nggak boleh tuh apa gitu. Nah, terus juga kita tuh harus ngecek instalasi minimal 10 tahun sekali. Kayak Teh Putri Kayak tadi yang bilang ya. disebutkan. Oke. Soalnya kan kita nggak tahu nih rumah-rumah lama, apalagi apalagi daerah kayak perumahan lama gitu kan, Ya, sering betul. udah banyak tikus. Dia kabelnya digigit oleh tikus atau enggak memang masa lifetime kabelnya sudah aus gitu. Iya, Kadang-kadang ada yang sudah keropos Ada kayak gitu, umurnya ya. ada umurnya, itu harus diganti. Atau enggak bisa karena bebannya berlebih, itu bisa panas dan menyebabkan rusak juga kabelnya. Terus steker, kemudian steker kalau misalnya steker yang ditumpuk-tumpuk itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi kan nanti kita nggak tahu itu beban maksimalnya berapa tuh dalam satu kabel itu, terus ditempel-tempel banyak stop kontak. Oh gitu. iya. Itu kalau stop kontak yang lubangnya banyak itu bahaya nggak sih? Kalau misalnya Ada nggak batasnya? ditumpuk-tumpuk lagi, Oh, oke. gitu. Cuman tapi kalau dari Abis kan ini sambungannya. dicabangin lagi, Ada dicabangin lagi, lagi. terus Oh, ditumpuk itu ya. lagi, ada tumpuk lagi nanti ya. Itu yang Terus bahaya. juga kalau misalnya ngecas handphone kan kadang-kadang nggak dilepas tuh coknya. Itu sebaiknya dilepas. Oh gitu. Ah. Oh, padahal kirain nggak apa-apa tuh. Iya ya. Sebenarnya kelihatannya nggak apa-apa, cuman kadang-kadang berbahaya juga itu. Itu Apalagi pernah kalau yang- kejadian juga ngecas handphone terus itunya nggak dilepas ya. Terus ujungnya tuh dijilat kucing. Iya. Si kucingnya kesetrum. Kasian juga ya. Saya juga. Oh, itu ternyata Jadi bahaya. harus bocornya juga biasanya gitu. Kayak gitu ya. Dan mungkin ada beberapa hal lain yang kadang kita mungkin nggak nyadar kalau itu bahaya gitu ya. Ada yang bisa ditambahin Teh Putri? Mungkin penggunaan ini nih, kalau kan lagi bangun rumah atau salah nambah rumah gitu, terus karena mau menghemat biaya, makanya alat-alatnya yang enggak standar SNI. Oh, Nah itu. itu, jadi agar murah ya, itu terus pakainya yang murah aja lah. Iya, biarin lah, Ada pokoknya berfungsinya sama gitu. Kalau yang berstandar SNI itu pasti udah diuji coba dulu tuh. Oh, iya. Udah lolos QC, kalau di kontrolnya udah pas. Jangan gitu asal pakai. murah ya, Iya, kalau jangan namanya asal peralatan murah. listrik ya. Ya Takut juga. macam-macam kok sama listrik lah pokoknya. Itu ya. Nah, kemudian mungkin ada beberapa hal juga yang kita tadi baru tahu gitu ya, kayak main petasan di bawah jaringan listrik, kemudian juga main layangan yang pakai kawat itu ya, yang curang-curang tuh kayak ya apa ya, kayaknya pengalaman ya. Main layangannya pakai kawat gitu ya. Terus juga kayak anak-anak yang manjat pohon, ternyata si pohonnya itu Di atasnya atasnya nyentuh jaringan, itu juga bahaya ya. Nah, kemudian mungkin boleh diulang lagi ya. Jadi dalam hal penyediaan listrik ini ada PLN sebagai penyedia, kemudian juga kita sebagai pelanggan. Nah, masing-masing tuh punya batasan kewenangan, dan itu apa aja tuh, boleh diingatkan lagi untuk good listeners ya. Ya, Kang jadi Fadil. batas kewenangan PLN dan pelanggan. Nah, ini yang perlu kita tahu tadi ya. Kita ingatkan kembali bahwa dari pembangkit ya PLTU, PLTA sampai dengan gardu induk, kemudian nanti sampai ke KWH meter itu adalah milik dari pelanggan, milik dari PLN, mohon maaf, Iya. pelanggan. Nah, kemudian sampai ke KWH meter itu milik ke PLN. Artinya apabila ada kerusakan di aset itu pelanggan tidak dikenakan biaya untuk ini, kan tanggung jawab PLN. Jadi ketika misalkan MCB-nya rusak atau misalkan meternya ini tidak berfungsi, nah itu tanggung jawab PLN. ke PLN Pelanggan aja silahkan laporkan ke PLN melalui PLN Mobile tadi, dan ketika sudah diganti ya sudah pelanggan tidak perlu membayar biayanya. Jadi nggak usah pakai orang pinter yang tadi. Orang pinter listrik. Nggak perlu, karena soalnya semua udah lewat Lapor PLN aja Mobile, ya. lebih gampang sekarang. Terus Karena itu masih urusannya PLN ya, sampai si meteran itu. iya, Oke. seperti Bulan itu. pesta ya. Kecuali Oh, itu bisa ya, sebenarnya bisa bisa juga diajuin ya. penjualan pesta, pasang baru, itu juga semua bisa lewat dari PLN Mobile gitu. Jadi lebih enak. Bahkan kalau teteh butuh internet, misalkan internetnya yang ini kemahalan, mau coba yang lebih
oke lagi yang lebih murah dari PLN juga ada. Iconnet tuh dari PLN Oh, mobil. menyediakan juga ya. Itu saya Jadi juga. sebagai provider internet juga ya PLN-nya. Aduh, multi. Ya. Terus kemudian tadi setelah dari KWH meter itu adalah kewenangan dari pelanggan. Jadi Iya, misalkan kabel-kabel, Di dalam instalasi, ya. Jadi kadang misalkan ada yang komplain, nih Pak lampunya mati di rumah, lampunya mati. Kenapa nih lampunya perlu diganti? Atau misalkan ternyata instalasi salah, atau ternyata dari supply PLN yang salah. Jadi pelanggan juga dihimbau gitu ya, diminta kita untuk lebih smart lagi sebetulnya. Penyebabnya apa gitu. Jadi kalau misalkan memang udah lewat KWH meter itu memang sudah lewat wewenang PLN gitu. Dan karena ini wewenang PLN tadi KWH meter, pelanggan tidak diperkenankan untuk mengotak-atik meteran gitu ya. Jadi kan di meteran itu perlu saya sampaikan sebenarnya ada 2 komponen di situ. Yang pertama alat pengukur dan yang kedua adalah alat pembatas atau MCB. Nah, pengukur itu untuk mengukur pemakaian kita dan pembatas untuk membatasi daya. Oh gitu seperti ya. itu. Iya. Nah, terus kalau misalnya yang namanya itu kalau istilahnya saya nggak tahu sebenarnya istilahnya apa. Kalau listrik ngejepret gitu, itu loh. Jadi si meterannya tuh ngejepret lagi. Jepret lagi Nah MCB-nya. itu masih kewenangan PLN atau kesalahan di instalasi rumah itu? Bisa dua tipenya teh, itu bisa jadi terjadi di instalasi pelanggannya yang rusak atau short. Itu berarti jadi ranahnya pemilik rumah. Itu harus diperbaiki kabelnya atau enggak mesinnya atau kulkasnya atau yang mana yang bermasalahnya. Bisa jadi juga di MCB-nya si pembatasnya itu yang bermasalah. Kadang kan kita nggak tahu kualitasnya, kadang ada yang kedapatannya yang kualitasnya buruk atau apa. Itu ada waktunya juga, apalagi kalau misalnya udah MCB ini udah bertahun-tahun, mungkin dia memang nggak pernah jatuh, udah nyangkut, itu juga bisa bahaya. Oh gitu ya. Setiap alat listrik sih ada lifetime-nya ya Teh ya. Jadi emang seperti itu. Atau juga pelanggan sudah lebih nih bebannya. Misalnya dia udah nambah kulkas lagi, nambah TV lagi, nambah rice cookernya jadi 2 di rumah, mesin cucinya jadi nyalanya bersamaan baru, gitu ya. Bersamaan melebihi daya mati yang ngejepret. Jadi kan di MCB itu kan ada 2 nih Teh kerjanya ya, buat kalau misalnya short circuit atau dia tadi ada hubung singkat atau ban lebih, nah itu nanti panas itu nanti bisa menyebabkan padam juga. Oh gitu ya, ada beberapa penyebab ya. Jadi nggak selalu harus jadi urusannya PLN juga, nggak selalu juga urusannya si pelanggan ya. Oke, nah kita balik lagi ke jaringan listrik tegangan tinggi nih ya, yang tadi transformer itu. Nah sebetulnya bagaimana sih caranya, kepo juga nih, kita pengen tahu maintenance dari jaringan listrik yang termasuk tegangan tinggi ini. Apa ya disebutnya, kehandalan listrik apa sih? Itu pemeliharaannya. Pemeliharaannya ya. Kalau yang biasa dikerjakan oleh PLN itu yang rutin kita ROW, itu singkatannya dari right of way. Itu apa? Ngapain tuh? Itu mangkas-mangkas pohon yang dekat-dekat jaringan listrik PLN-nya. Karena sesuai peraturan juga. Itu kan harus ada jarak amannya tuh dari peraturan Menteri ESDM. Jadi di sekitar SUTET, SUTM, SUTT itu tidak boleh ada bangunan atau benda-benda lain di sekitarnya. Nah, salah satu yang rutin kan kalau bangunan mah memang kita nggak bisa lah PLN ngerobohin bangunan orang ya. Nah, paling yang tapi mungkin harusnya sebelum ngebangun harusnya koordinasi memang ada jarak amannya juga. Kalau misalnya dimungkinkan bisa koordinasi, kalau memang ada lahan yang bisa dipakai mungkin tiangnya bisa dipindah. Kalau tidak bisa ya paling bangunannya yang diminimalisir atau enggak agak digeser, dimundurin gitu ya. Nah itu kalau kayak pemindahan tiang itu yang tadi disebutkan, itu kita bisa mengajukan nggak sih? Nah ini pengalaman pribadi ya. Waktu saya beli rumah saya gitu, itu tiangnya tuh kok ada di dalam pagar? Ada di dalam. Iya. Heran saya juga. Maksudnya nah terus waktu ditanya ya memang dari dulunya katanya pagar kita begini gitu, kata si penjual rumah. Itu sebenarnya gimana tuh? Jadi gini Teh, sebelumnya tuh PLN itu sebelum mendirikan tiang apalagi yang TM itu kita pasti udah ada izinnya, kita ada SLO-nya juga.
Jadi pasti Dengan tiang developer. dulu. Iya, pasti tiang dulu ya. Nggak mungkin pagar dulu baru ada tiang PLN juga. Kalaupun memang PLN harus di situ, biasanya kan memang izin dari punya rumah sebelumnya, nanti di mereka menyerahkan kayak gitu. Jadi gitu. emang pembangunan semua tiang PLN itu sudah berizin gitu. Iya, Nggak mungkin kayak kejadian juga banyak tuh yang di rumah padat mereka tetap nekat, jadi tiangnya di dalam rumah juga ada. Kejadian itu juga ada. Masa? Ada di dalam rumah tiangnya. Oh, Jadi, untung nggak dipakai itu jemuran. ada juga yang pakai jemuran tiangnya. juga. Ya Allah. Kabel listrik kami yang 380 itu yang dia yang lilit gitu. Yang lilit pakai itu. buat jemuran tuh ada juga waktu Ya itu saya. ampun. Jadi emang udah mungkin karena kekurangan lahan, jadi mereka bisa memakainya. Jadi Padahal kalau berbahaya sekali, kalau gitu. seperti kasus saya tuh nggak usah minta dipindahin ya, nggak usah ya. Kalau Harusnya nggak juga pagarnya yang mengganggu. ngalah ya. Iya. Iya benar-benar. Iya. Kemudian juga mungkin sebetulnya balik lagi ke gangguan di jaringan yang disebabkan oleh pohon. Iya. Balik lagi ke pohon. Karena memang kita kadang nggak nyadar juga ya, pohon yang emang batang, mungkin karena pohon tuh ngandung air gitu ya. Apa? Enggak, juga menghantarkan. Menghantarkan. Konduktor, ya. Oh, Seperti sebagai itu. konduktor ya. Kenapa sih kalau pohon itu nyentuh jaringan listrik terus menyebabkan gangguan yang lumayan? Tadi katanya perbaikannya juga Lumayan. cukup ini ya. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau pohon mengenai jaringan listrik. Yang pertama, kalau nggak itu pohonnya menghantarkan bikin trip, atau dia jatuh menyebabkan dua kabel kami bersentuhan. Nah itu juga bisa. Roboh Jadi kan ya, pohonnya. jadi pohonnya roboh tumbang. menyebabkan dua kabel kami bersentuhan itu juga menyebabkan padam, atau menyentuh satu saja menyebabkan padam, Iya. atau dia menempel di tiga-tiganya. Nah itu juga menyebabkan padam gitu. Jadi emang pohon ini banyak sekali kemungkinan yang menyebabkan gangguan di jaringan listrik kami. Cuman di kami emang sudah ada pengaman ya di alat tes UTMKB itu namanya cluster. Cuman bila mana itu terus-terusan sama 3 kali bisa kan padam total. Nah itu yang bikin lama sekali, entah itu dari pengusutan dari tim gangguan kami, terus perbaikan misalnya kabelnya putus atau tiangnya jadi roboh karena ketimpa pohon juga. Nah itu yang bikin lamanya Yang seperti bikin itu. lama perbaikannya Perbaikannya, gitu ya. iya. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya ya, karena banyak nih yang ngantri. Untuk ini pertanyaan dari Pak Budi katanya ya. Nah, peralatan listrik overheating biasanya terjadi karena apa ya? Selain stop kontak dibiarkan dalam keadaan kendor dalam jangka waktu lama. Nah, udah tahu kendor berarti nih. Kalau udah tahu kendor, Kenapa nggak dikencengin? iya, kalau udah tahu kendor terus Kumaha dia sih, Pak dipakai, Budi? nah itu pasti. Karena kan alat listrik kan dia punya ini nih, ada namanya arus nominal, dia harus segini kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu udah kendor berarti kan ada yang kurang nih, jadi si mesinnya bekerja lebih keras lagi. Nah itu yang menyebabkan dia panas kayak gitu ya, overheating itu karena itu ya. Iya, bisa karena kendor atau ada korsleting dari alatnya juga bisa. Alatnya, gitu. oke. Saya udah tahu kendor nih Pak. Jadi kalau bisa Halo Pak diperbaiki. Budi. Ya, jadi overheating katanya ya, jadi panas gitu ya. Nah, kemudian ini pertanyaan dari Ibu Rini. Nah, apakah panas berlebih di sekitar interface charger ke laptop dikarenakan pendeknya arus listrik? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Kan takutnya terjadi dampak yang tidak diinginkan. Gitu, boleh. Ini charger ke interface laptop. ya, Charger ke laptop. ya. Charger laptop. Panas ya, coba saya ulang lagi. Apakah panas berlebihan di sekitar interface charger ke laptop dikarenakan pendeknya arus listrik? Sebetulnya apapun yang terjadi terkait pertanyaan ini semua harus kita periksa dengan lebih detail lagi apa yang terjadi ya. Maksudnya yang pasti mungkin kaidahnya seperti ini bahwa PLN ini kita dalam beroperasi itu ada istilahnya SLA apa tuh? Standar Level Agreement ya. Iya. Jadi tingkat mutu pelayanan kami lah, tingkat mutu pelayanan kami. Jadi untuk tegangan itu kan 220. Nah, itu selama 220 itu kalau saya tidak salah min 10 dan plus 5% dari 220. Jadi misalkan tegangan 200 volt atau misalkan 230 gitu, itu masih masuk dalam jangka service level agreement seperti itu. Nah, oleh karena itu
ketika memang listriknya itu tidak, maksudnya masih berada dalam tegangan segitu, itu harusnya tidak bermasalah. Mungkin yang harus dicek adalah dari stop kontaknya atau misalkan dari chargernya seperti itu ya. Tapi kalau memang tegangannya emang terlalu rendah gitu, misalkan 150 atau 170, nah itu jauh dari 220 mungkin bisa untuk ya dilaporkan ke kami supaya kami perbaiki untuk sistem distribusi kami seperti itu. Gitu ya. Iya. Nah, ini masih ada lagi, ini nggak ada namanya ya. Katanya di media massa saya sering melihat kasus bangunan terbakar di wilayah padat penduduk yang disebabkan oleh arus listrik atau konsleting listrik. Nah, sebetulnya itu kenapa bisa terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran besar gitu? Iya. Nah, tadi ada ya sudah dijelasin kalau misalnya konsleting listrik itu bisa ada dua. Yang pertama karena emang alat listriknya yang tidak SNI, atau emang kabel-kabelnya sudah bertumpuk kayak tadi nih, numpuk stop kontak gitu juga. Apalagi dengan padap yang mepet-mepet, nah itu juga mungkin juga pemakaian beban yang berlebih tadi, ngotak-ngatik kW meter juga. Makanya kenapa kita tidak benar-benar tidak menganjurkan untuk mengotak-ngatik kW meter, apalagi MCB diganti lebih besar atau di loss, karena tadi sebenarnya PLN memasang MCB itu buat membatasi agar yang di rumah itu memang dayanya itu sesuai dengan yang dikontrakan atau dia ada di rumah gitu. Jadi kalau misalnya emang di loss kan itu ya bahayanya kayak tadi, kalau misalnya udah ada panas, udah panas dipakai terus panas nggak bisa, dia nggak bisa mademin, terjadilah konsleting kebakaran kayak gitu. Jadi termasuk juga mungkin instalasi kayak di yang ditakutkan tuh seperti instalasi di plafon ya, itu kan nggak kelihatan ya. betul, makanya tadi yang kontrol harapnya dicek berapa terus tahun 10 sekali, ya. 10 tahun sekali ya. Nah, selain memang semua peralatan listrik juga pasti ada lifetime-nya gitu ya, kata Teh Putri ya. Oke, dan ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya. Ini salah satunya katanya, di beberapa kesempatan listrik di tempat saya kadang mati aliran. Nggak ada aliran itu Bu, bukan aliran. Tanpa penyebab yang jelas. Jadi bisakah dari pihak PLN menjelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan hal? Oh tadi pemadaman iya, itu. pemadaman yang gangguan itu. Jadi ada bisa terencana, bisa gangguan ya Mas. Bisa ya? gangguan, bisa Boleh. mungkin ini juga sih, misalkan sementara tadi kan kadang mati ya, bisa juga misalkan pohon deh, tiba-tiba pohon itu gini tek kena lagi gitu, bisa juga kan. Jadi sempat gangguan terus pohonnya gerak lagi atau apa, itu bisa juga menyebabkan gangguan. Iya. Terus banyak sih sebenarnya penyebab gangguan tuh, bisa petir, bisa layangan, bisa aspek-aspek ya itu ya banyak sekali, bisa binatang gitu kadang-kadang. Ada juga binatang tiba-tiba ya tupai atau naik ke jaringan gitu kan, bisa juga seperti yang itu. jadi menyentuh apa dua kabel itu ya. Jadi nganterin. Intinya kami menghimbau ke masyarakat, kita jaga listrik ini bersama karena untuk kemaslahatan bersama. Iya, benar-benar. Nah ya, untuk Anda good listeners juga mungkin di reminder, diingatkan lagi, kita harus sama-sama jaga loh. Soalnya yang melihat pertama kali yang kita kan. Jadi sebelum PLN tahu tuh pasti orang sekitar kan yang lebih tahu gitu ya. Nah, ini yang terakhir nanya, katanya kenapa kadang di rumah saya tercium bau kabel terbakar atau gosong, apakah itu pertanda konsleting? Nah, langkah apa yang harus saya lakukan lebih dulu kalau hal tersebut terjadi? Bau angus. Bau angus. Ya, kemungkinan besar itu memang ada konsleting di kabelnya atau enggak di stop kontaknya. Serem ya. Itu yang. Tapi kalau untuk nelusurnya gimana sih caranya? Nelusurnya ya Sama kita bisa cium dulu di mana baunya itu. Pasti ketahuan di mana yang masalahnya. Awamnya itu. Kalau memang nggak ada kecium bau gosong sih biasanya kan kita matikan dulu satu-satu, mana yang matikan dulu semua peralatan kita, terus nyalin satu-satu, mana nih yang kecium bau gosong, berarti itulah masalahnya. Kemungkinan besar sih kayak gitu. Iya. Nah, mungkin ada sebagai penutup boleh disampaikan oleh Teh Putri? Boleh. Nitip ini sudah tanggal 17 nih, mendekati tanggal 20 di mana batas akhir pembayaran tagihan listrik. Nah, jadi malu. Bayar para pendengar yang belum ya agar untuk membayar listrik tepat waktu, atau bila mana memang di rumahnya sudah kosong atau emang di rumahnya dia sudah berkelana di mana-mana, bisa berganti ke LPB, Meter token. water token. Iya, Jadi betul. bisa menggunakan token sana lebih
murah juga, karena kalau yang KW meter biasa kan ada abonemennya ya, Abonemen ya. batasnya, kayak Oh, gitu. justru lebih murah token ya? Iya, lebih gampang juga kan ngatur Iya, listrik di betul. rumahnya gitu. Nggak harus nunggu petugas kami buat membaca nih, jadi bisa ngatur sendiri kayak gitu. Kasihan juga tuh kalau yang itu yang petugas listrik kadang pagernya nutup Nah, lah itu gitu yang paling sering. Terus kadang cuma dicantumin ya itu nggak tahu bener nggak tahu enggak ya segitu katanya. Nah, itu juga pakaian sekarang listrik. ada namanya layanan baca meter mandiri gitu. Jadi tanggal 24 sampai tanggal 27 silahkan bila mana Bapak Ibu sekalian misalnya Kira-kira nih meninggalkan aduh rumah. aku percaya nggak ya sama petugas ini, coba pengen ngecek sendiri atau pengen ngelaporin Oh, sendiri, gitu. silahkan bisa ada di Bisa ya? aplikasi PL Mobile, catat meter mandiri Oh, gitu. Dari tanggal 24 sampai tanggal 27 Komplit tinggal ya difoto itu aja. PLN Mobile Iya, Center ada. Oh, tinggal iya. difoto saja, dilaporkan, nanti kita verifikasi kayak Oke. gitu. Dan mungkin bisa diinformasikan lagi kemana kita bisa mengajukan komplain, kemudian juga laporan gitu ya. Kalau ada mungkin sesuatu yang berhubungan dengan listrik boleh di. Ada 3 di sini. Yang pertama bisa melalui PLN Mobile always, yang kedua langsung ke call center 123, atau yang ketiga bisa di akun Instagram kami PLN_Cimahi. Oh iya. Nah, jadi ada beberapa kanal ya, karena ini seperti yang terlihat di studio ya, yang datang muda-muda ini ya para narasumber di hari ini dari PLN juga pasti udah ada inovasi baru yang bisa menampung gitu ya, menampung keluhan, kemudian juga laporan gitu ya dari pelanggan. Ada di call center 123 itu di telepon, kemudian juga ada aplikasi yang tersedia di Play Store PLN Mobile, kemudian juga di Instagram juga ya, boleh melalui DM Instagram, mudah-mudahan cepat dibaca ya. Ini ada akun Instagramnya PLN_Cimahi, kemudian juga di YouTube ada PLN Cimahi ya. Nah, ini orang-orang Cimahi semua, tapi kelihatannya sih kalau dari narasumber yang hadir sekarang masih muda-muda, masih responnya juga pasti cepet gitu ya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi 3 kanal tersebut ya. Oke, good listeners, dan sepertinya seharusnya sih masih lebih panjang lagi ya karena ini masih berdatangan juga pertanyaannya, ternyata ada yang masuk lagi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lebih jauh lagi mengenai penggunaan listrik di sekitar kita. Dan terima kasih atas kehadirannya Teh Putri, Kang Hari, dan juga Kang Fadil ya. Dinantikan lagi kehadirannya untuk bisa menginformasikan lagi kepada good listeners. Dan sepertinya kita harus cukupkan dulu perbincangan kita di kali ini, dan saya Rinda Asmara pamit untuk hari ini, untuk kali ini, dan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.